Selamat pagi Miss Ira Kurnia dan juga teman-teman 6 5. Perkenalkan nama saya Boy Sandi Surya Wijaya dengan nomor induk 14120090. Pada hari ini saya akan mempresentasikan dengan judul presentasi yang efektif. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang apa sih itu presenter. Presenter itu adalah orang yang penting dalam sebuah program acara. Nah, seperti MC ataupun presenter ataupun seperti maksud saya bukan presenter ya, maksud saya itu presentator. Lalu sebelumnya, kalau kita ingin menjadi seorang presenter, kita harus memiliki image unity. Di mana image unity adalah satuan keseluruhan kepribadian yang dimiliki seseorang secara utuh. Nah, image unity ini memiliki 5 tahapan atau 5 yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah costuming. Costuming itu dilihat dari bagaimana si presenter melakukan caranya atau tampil di depan umum, dilihat dari cara perpakaiannya. Lalu scripting, presenter ini dilihat dari cara pemilihan kata-katanya. Lalu voice, dilihat bagaimana intonasinya yang disampaikan oleh seorang presenter. Lalu motion atau gerakan tubuh, jadi kita tahu nih presenter ini harus memperhatikan gerakannya, terus body language-nya dan lain-lain. Lalu yang terakhir, konten atau isi, apa yang ingin disampaikan oleh presenter itu harus sesuai dengan apa yang ingin diterima oleh si audiensnya. Lalu image unity ini harus ditentukan oleh presenter itu sendiri. Karena kalau misalkan dia tidak menentukannya sendiri, karena karakternya akan berbeda-beda kan setiap orang, jadi harus ditentukan oleh masing-masing presenter. Lanjut. Komposisi presentasi. Pertama, pastinya tetap ada pembuka dengan melalui salam, terus juga sapaan, salam semangat dan lain-lain. Lalu yang kedua ada bumbu seperti quotes, gambar, video ataupun games. Lalu isi dan konten yang sesuai sehingga si presenter dapat memposisikan diri sebagai seorang navigator. Lalu ada bridging sebagai penghubung antara topik satu dengan topik yang lain. Ada interaction slide di mana satu slide itu berhubungan satu dengan yang lainnya. Lalu pengambilan kesimpulan di mana si presenter ini dapat mengambil gambaran secara utuh, keseluruhan dan lain agar orang tuh dapat lebih mudah gitu mengerti apa yang ingin disampaikan oleh seorang presenter. Lalu ada penutup yang memuat nilai essential dan yang pastinya question and answer. Lalu saya akan menjelaskan tentang tool presentation. Tools ini biasanya jarang sekali diperhatikan oleh sebagian presenter, apalagi yang sudah punya jam terbang yang cukup tinggi. Nah, itu adalah seperti OHP atau LCD projector, lalu ada laptop dan juga laser point. Dan jangan lupa persiapkan backup data ya, seperti flash disk ataupun CD dan lain-lain. Lalu presentasi yang efektif itu seperti apa sih? Kalau teman-teman bisa mengenal seorang presenter yang baik, pasti dia harus melakukan sebuah presentasi yang efektif. Nah, saya punya beberapa tips agar teman-teman tuh bisa melakukan presentasi yang efektif. Pertama tuh lakukanlah persiapan. Yang kedua, menyiapkan backup data. Yang ketiga, menguasai materi. Yang keempat, kita harus menyampaikan tujuan dengan jelas dan konseptual. Lalu, memilih media yang sesuai. Dan yang terakhir, menguasai medan dan juga audiensnya. Lalu, kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang presenter. Pertama, podium panic. Biasanya demam panggung. Yang kedua itu menyampaikan fakta apa adanya. Tapi terkadang presenter ini tidak menyampaikan fakta apa adanya, kadang suka dilebih-lebihkan. Lalu kurangnya persiapan secara mental, fisik ataupun peralatan. Yang keempat, catatan yang kurang memadai. Lalu yang kelima, presentasinya yang terlalu sangat-sangat rumit dan tidak mengenal audiens. Dan yang terakhir ini, dia lupa melakukan tanya jawab. Itu adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang presenter. Tapi saya punya tips yang sangat bermanfaat. Bagaimana sih menjadi seorang presenter yang baik di mata publik atau audiensnya? Yang pertama itu tetap harus menjadi diri sendiri, be yourself saja. Lalu yang kedua, melakukan persiapan. Itu sangat penting karena kalau tidak persiapan pasti ada aja sih yang ketinggalan dan tidak dimatangkan gitu ya. Lalu yang ketiga itu sopan. Karena kalau kita sopan, melakukannya dengan baik, terus kita tetap tutur sapa dengan orang, itu pasti akan didengarkan oleh orang banyak. Lalu smiling voice, tetap senyum kalau misalkan kalau melakukan sebuah presentasi seperti saya. Lalu humor jika dibutuhkan, karena mungkin bagi orang yang tidak suka humor mungkin agak garing kalau kita humornya agak dilebih-lebihkan gitu ya. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dari presentasi saya hari ini adalah menjadi presenter yang baik dan efektif harus melakukan persiapan, latihan terus-menerus, dan pantang menyerah, serta yang terpenting menjadi diri sendiri.
Sekian presentasi dari saya dan terima kasih.